Ada dua hal yang mendasar yang memang belum clear. Pertama lah dari sisi proses dan prosedurnya, kemudian yang kedua tentu dari sisi substansinya. Misalnya dari sisi substansi, kita baru menyelesaikan sekitar 35 DIM dari 200-an DIM yang kita inventarisir dari pemerintah maupun juga dari praksi-praksi yang ada di Pansus. Dan kita juga sudah masuk ke Timus dan Timsin ya. Nah, di dalam pembahasan Timus dan Timsin memang masih menyisakan beberapa persoalan, dan persoalan-persoalan tersebut itu juga sudah dibawa ke tingkat panja. Ya, kami merasa waktunya belum cukup sehingga substansi yang begitu padat ini kan kita perlu jabarkan. Satu contoh ya, selain bentuk pemerintahan, kita bicara tentang anggaran. Memang ada klaster-klaster yang memang menjadi perdebatan. Yang selebihnya itu kan banyak hal yang normatif kan gitu. Jadi pasal-pasal yang diperdebatkan inilah yang memang memakan waktu yang panjang. Nah, KPBU ini juga kita jangan terkecoh bahwa itu pada akhirnya akan menjadi beban APBN juga. Semua yang ada itu kita undang, dari mulai pakar tata negara, pakar pertanahan, pakar tata ruang, pakar keuangan. Problematikanya adalah bagaimana tata cara pemindahan dan bagaimana proses pemindahan itu dilakukan. Kita juga meninjau lapangan dan sebagainya. Kita coba. Jadi semua prosedur, baik secara legalitasnya maupun juga dalam menyerap aspirasi, itu terus kita lakukan. Memaksakan bentuk otorita tetapi bentuk peraturan perundang-undangannya pemerintah daerah. Jadi secara konstitusional mau agar seluruh pihak konsekuensinya apa kalau begitu? Bentuk pemerintahannya jadi janggal dan rumit. Kita ingin sekali lagi bahwa ada komitmen bersama di seluruh anggota Pansus, itu prinsip kehati-hatian. Dia akan sifatnya sangat administratif, tidak ada pemilu dan segala macamnya. Nah, ini kan IKN digugat ke MK oleh aktivis hingga purnawirawan TNI. Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN yang diketuai oleh mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abdullah Heha Mahua menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain Abdullah, nama-nama lain yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Marwan Batubara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Muhyiddin Junaidi, Lejen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Agung Mozin, dan Neno Warisman. Gugatan didaftarkan ke MK pada Rabu 2 Februari. Para pemohon menilai pembahasan UU IKN tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3. Abdullah sebagai pemohon satu melihat adanya kerugian konstitusional apabila diberlakukannya UU IKN. Dalam salinan surat permohonan yang diterima disampaikan bahwa ia memahami celah-celah terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Ya, salah satunya adalah melalui pembangunan fisik yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru adalah sebesar kurang lebih 501 triliun rupiah. Dengan dana yang begitu besar akan membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Demikian tulis pemohon 1. Sementara itu Marwan yang merupakan mantan anggota DPD sebagai pemohon 2 menilai bahwa pembahasan RUU IKN dilakukan secara tergesa-gesa dan hanya memakan waktu selama 42 hari hingga pengesahannya. Waktu tersebut merupakan durasi yang tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undang-undang. Apalagi jika melihat tahapan proses pembentukan suatu undang-undang yang memerlukan 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, pemohon 2 merasa bahwa proses pembentukan UU IKN telah mencederai konstitusi. Diketahui DPR mengambil keputusan tingkat 2 terhadap RUU IKN untuk menetapkannya menjadi undang-undang. Penetapan dilakukan dalam forum rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2021 sampai 2022 pada Selasa 18 Januari. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Soeharto Monoarfa mengatakan, pemerintah sudah membuat perencanaan yang detail dan komprehensif dalam pembangunan ibu kota negara. Meski sudah disahkan, ia mengatakan bahwa pembangunannya dilakukan secara bertahap. Tentu saja membangun kota ini tak seperti lampu Aladin, langsung set jadi. Namanya juga sebuah perencanaan dan perencanaan ini tentu ada tahapannya dan tahapannya harus dilakukan dengan disiplin. Demikian ujar Soeharto di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Jakarta.
Sosiolog kecam pernyataan Ketum Ansor soal kekuatan Banser versus TNI. Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Musni Umar mengecam pernyataan Ketua Umum GP Ansor Yakut Holil Kaumas membandingkan kekuatan barisan Ansor Serbaguna atau Banser dengan kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Dikutip dari Tribun Timur melalui sambutannya saat membuka acara konferensi wilayah 14 GP Ansor wilayah Sulsel. Pada bulan September 2017 yang lalu, Yakut dengan nada bercanda mengatakan bahwa jumlah anggota Banser jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah anggota TNI. Kata Yakut masih dengan gaya dan nada bercandanya. Jika anggota Banser diadu dengan anggota TNI tanpa menggunakan senjata atau tangan kosong, maka Banser akan menang. Meski telah berlalu kurang lebih 2 tahun, namun berita yang memuat pernyataan Yakut tersebut masih bisa ditemukan dengan mesin pencarian. Salah satunya yang diposting oleh Musni Umar di akun Twitternya @musniumar pada Minggu 25 Agustus 2019. Musni tidak setuju TNI dibandingkan dengan Banser, kata dia. Pernyataan Yakut dapat dimaknai bahwa TNI lemah. Saya kecam dan tidak setuju kalau TNI dibandingkan Banser. Bisa dimaknai TNI lemah apalagi diberitakan tawur kosong kalahin TNI. Demikian tulis Musni. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa TNI harus dihormati sebagai benteng pertahanan negara dan tidak boleh dijadikan bahan candaan. TNI harus dihormati sebagai benteng pertahanan negara yang kuat dan hebat untuk selamatkan negara dalam krisis. Tidak boleh dicandain. Demikian kata Musni Umar.